Shalom, selamat pagi menjelang siang anak-anak 10D yang Ibu kasihi. Apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 yes. Tepuk tangan untuk anak 10D. Udah les ketiga tapi tetap semangat. Itu yang luar biasa, antusias untuk mengikuti pelajaran. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita, Ibu minta salah seorang daripada kita untuk membawa kita dalam doa. Dipersilahkan. Amin. Terima kasih ya. Aduh, sekarang Ibu mau bertanya nih. Setelah minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Ada nggak kira-kira yang mulai mengingat, yang masih mengingat? Atau mungkin sudah melakukannya? Yuk, ada yang bisa? Ini untuk merefresh kembali ingatan kita. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari materi yang minggu lalu itu ada hubungannya dengan minggu ini. Ya, betul sekali, mantap, luar biasa. Tentang iman dan hikmat, ya. Minggu lalu kita belajar tentang iman dan hikmat. Iman itu merupakan dasar hidup orang percaya. Itu iman. Walau tidak melihat, dia tahu bahwa Tuhannya selalu ada dan menyertai kehidupannya. Dia tidak akan mungkin ditinggalkan sendirian. Dan hikmat mengajarkan kita bagaimana memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana dalam bertingkah laku, bersikap. Ada Roh Kudus yang menuntun kita. Nah, anak-anakku yang terkasih, saat ini kita akan mempelajari materi baru, ya, yaitu bertumbuh menuju kedewasaan yang benar. Ya, tentunya yang benar menurut Alkitab, ya. Dan luar biasa sekali. Tadi Ibu perhatikan, semuanya kursi penuh. Kalian tidak ada yang absen. Memang betul 10D ini selalu membuat semangat guru-guru mengajar. Luar biasa kalian. Ya, namun sebelum Ibu panjang lebar menjelaskan semuanya dan kita saling sharing tentang bertumbuh ini tadi, ya, coba dulu kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa kita harus mempelajari tentang bertumbuh ini, ya, atau kenapa kita harus dewasa seperti itu. Ya, tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah untuk membawa kita memiliki kerinduan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kenapa? Karena kita yang sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan mengalami perubahan demi perubahan, akan dikikis setiap dari kedagingan kita itu. Maka penting sekali kita mempelajari bagaimana bertumbuh yang benar, supaya kita tidak bertumbuh asal-asalan. Demikian ya. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, Ibu mau minta kita untuk membacakan satu buah puisi, ya, puisi yang berjudul If, karya dari Clipping, ya, seorang seniman dari Inggris. Dia menuliskan satu buah puisi berjudul If. Ya, di buku kalian itu sudah ada terjemahan Indonesianya. Jadi, mari kita baca bersama-sama dengan perlahan saja supaya kita bisa meresapi dan mengerti makna dari puisi ini, ya. Ibu persilahkan kita membaca dengan slow, oke? Ya. Sudah selesai membacanya, kira-kira ada yang tahu sudah mendapatkan makna daripada puisi ini sendiri, yang bisa mengambil maknanya apa yang dia dapat dari puisi ini? Boleh seseorang atau siapa, beberapa? Ya, silakan. Ya, betul. Mantap, luar biasa. Lagi yang lain? Iya, tidak sombong. Benar sekali, tidak sombong juga disampaikan oleh Clipping di dalam puisinya ini. Dan selanjutnya, iya, tidak mudah menyerah, tidak mudah menyerah. Benar sekali ya. Semuanya kalian benar. Dan benar, Ibu mau jelaskan sedikit tentang puisi ini. Ya, puisi ini dituliskan oleh seorang seniman dari Inggris, ya. Dia mulanya menuliskan tulisan ini kepada anaknya, kepada putranya, dengan harapan puisi ini akan mampu memotivasi anaknya
untuk memiliki karakter yang berintegritas. Seperti yang kami bilang tadi, untuk sabar, supaya apalagi untuk tidak sombong. Ya, dalam puisinya itu Filipi mengatakan bahwa perlakukanlah kesuksesan dengan kemalangan itu setara. Jadi kita tidak terbawa emosi, luapan emosi yang berlebihan. Ini juga mengajarkan kita untuk merendahkan hati, ya. Bagaimana kita tidak terlalu menyombongkan diri atas apa yang sudah kita miliki, ya. Nah, hubungan dengan puisi ini juga menyatakan apalagi untuk tetap tenang. Sekalipun kita diperkatakan, difitnah, ya, tidak benar, tapi kita mencoba untuk tenang. Tenang merupakan kunci dari pengendalian diri yang terbaik. Tenang itu juga bagian dari sabar. Jadi kalau manusia biasa saja bisa membuatkan satu puisi yang indah dan memotivasi banyak orang, lebih lagi firman Tuhan. Maka sekarang kita baca dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai dengan 15. Ibu minta kita membaca secara bergantian ya. Dari laki-laki dulu, perempuan selanjutnya, seperti itu. Dipersilahkan. Oke, kalian sudah membaca. Sekarang coba, tadi yang mulanya pertama kita membaca puisi, sekarang kita yang kedua kita membaca dari kitab Efesus firman Tuhan. Ibu mau minta kita coba untuk mengkaitkan, ada nggak hubungan dari yang kedua ini? Kira-kira apa kesamaannya? Seperti itu. Iya, betul sekali. Kesamaan dari ayat ini adalah sama-sama memotivasi, sama-sama mengandung nasihat untuk hidup berubah supaya kita bertumbuh. Ya, supaya kita bertumbuh. Rasul Paulus menuliskan kitab Efesus pada saat dia berada di penjara. Ya, dia berada di penjara di Roma, penjara tahanan rumah di Roma. Dia menuliskan kitab Efesus ini dengan satu tujuan, karena dia mendengar bahwa jemaat mula-mula di sana itu yang baru bertumbuh mulai terbawa arus ajaran sesat, mulai memiliki kesombongan rohani, sehingga dia menuliskan surat ini dengan harapan surat ini akan bisa menguatkan seluruh jemaat di sana. Dia mengatakan, hendaklah engkau memiliki kedewasaan penuh, hendaklah engkau bersatu, ya, menjadi satu dengan yang lain. Tidak ada perbedaan lagi, tidak ada saling menganggap engkau lebih rendah, aku lebih baik, engkau lebih begini segala macam. Rasul Paulus menginginkan kesatuan jemaat. Kesatuan jemaat tentu dapat diperoleh dengan apa? Dengan adanya kedewasaan penuh seperti yang disampaikannya. Sama halnya dengan puisi yang tadi yang baru saja kita baca. Puisi itu juga meminta kita, mengajari kita untuk merendahkan hati, tidak menanggapi segala sesuatu berlebihan, membiarkan diri kita mengalir begitu saja, dan tapi tidak menyerah. Ya, itu sungguh luar biasa. Nah, dari tadi kita belajar tentang bertumbuh, dewasa. Kira-kira apa yang menjadi ciri-ciri orang yang bertumbuh? Ya, coba. Ada yang bisa jawab? Betul. Ada perubahan. Lanjut. Semakin mencintai firman. Selanjutnya, suka berdoa dan lain-lain segala macam. Nah, kalau untuk ciri-ciri dari yang tidak bertumbuh, itu apa? Tidak ada perubahan. Lanjut. Hidupnya makin tidak benar. Terus suka melakukan dosa. Ya, dan lain-lain. Ya, benar sekali apa yang kalian katakan ya, adik-adik yang luar biasa. Ketika seseorang bertumbuh, maka dia akan mengalami peningkatan. Nah, untuk secara sederhananya ibu mau ngambil satu perumpamaan ya tentang bertumbuh. Ada seorang ibu yang mengandung, kemudian dia melahirkan seorang anak. Ya, bayi ini terlahir,
Mamanya mengasihinya, memberinya makan, akhirnya anak ini tumbuh menjadi batita, diberikan pengajaran, anaknya berakhir tumbuh menjadi balita. Ya, selanjutnya dia menjadi anak yang duduk di bangku SD, kemudian anak ini duduk di bangku SMP dan bangku SMA, kemudian dia menjadi remaja dan dewasa. Ya, ketika dia mengalami proses ini dari bayi sampai kepada dewasa dan orang tua, itu namanya bertumbuh secara jasmani. Artinya ada perubahan. Bertumbuh dapat dikatakan yang pertama mengalami perubahan dari hal yang sederhana atau yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa secara step by step. Yang kedua, bertumbuh memiliki pengaruh kepada diri pribadi seorang itu. Ya, memiliki pribadinya. Apakah dia itu bertumbuh ke arah yang benar, artinya karakternya semakin baik, atau bertumbuh ke arah yang tidak benar. Ketiga, yaitu bertumbuh itu juga bisa dikategorikan, dilihat dari buah yang dihasilkannya. Seperti itu. Nah, buah yang dihasilkan itu apa, Bu? Kedewasaan itu apa, Bu? Kedewasaan itu menggambarkan bagaimana seseorang itu matang secara jiwa. Ya, jiwanya yang matang, dia memiliki hati yang luar biasa. Dia rendah hati, dia mau sabar, dia bersikap jujur. Gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang kedewasaan rohani, bertumbuh menuju kedewasaan yang benar, itu artinya kita bertumbuh yang semulanya kita orang berdosa, kita mengambil satu keberanian untuk menghampiri tahta Kristus, dan Yesus memilih kita, kita pun mengundang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kemudian kita melangkah keluar, kita berangkat dengan tuntunan Roh Kudus, semakin hari semakin kita melakukan hal yang dituntun oleh Roh Kudus. Contohnya, ada yang bisa tunjukkan? Betul, perubahan seseorang itu dapat dilihat ya. Hal sederhana saja, Ibu saya kasih satu contoh. Seorang anak bernama A. Dia suka sekali berbohong. Dia bahkan sering membohongi bukan hanya teman-temannya saja, tapi juga orang tuanya. Satu ketika dia mengalami lawatan tangan Tuhan, dia lahir baru dan akhirnya dia mulai memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk menuntun kehidupannya. Ya, satu ketika mamanya menelpon karena mamanya pingin si A ini untuk pulang. Ya, untuk pulang cepat dalam artian dia mau pergi, membutuhkan pertolongan si A untuk berangkat ke rumah keluarganya, salah satu keluarganya. Seperti itu. Nah, mamanya lihat sudah jam 3 kok belum pulang-pulang. Tadi saya bilang langsung pulang, begitu pulang sekolah langsung pulang. Kenapa ini anak tidak pulang? Makanya mamanya telepon dia. Anakku sayang, di mana kamu nak? Kenapa belum pulang? Tadi kan mama sudah bilang supaya kita sama-sama ke rumah pamanmu. Si A mulai dia berpikir, kebiasaan dia untuk berbohong itu muncul adik-adik, dia itu muncul. Tapi dia mulai melihat bahwa lebih besar kerinduannya untuk berubah dan dia mau memberikan ruang untuk Roh Kudus menuntunnya. Akhirnya dia berkata, "Ma, mohon maaf, saya masih di sekolah, saya masih main bola dengan teman-teman, saya lupa waktu, ini saya akan langsung pulang." "Kalau begitu cepat pulang," kata mamanya. Yang dulunya si A suka berbohong, ketika mamanya bilang, "Di mana kamu belum pulang?" Si A akan jawab, "Ini sudah on the way, Ma, ini sudah di lampu merah, Ma," padahal dia belum bergerak sama sekali. Kira-kira menurut kalian, dari kejadian yang sebelum A bertobat atau dan yang kedua setelah A bertobat, mana yang benar? Mana yang lebih baik? Benar, pasti poin kedua. Ya benar, kejujuran itu mungkin akan memberatkan si A. Ketika sampai di rumah mungkin mamanya akan menasihati si A atau ngomel sama si A. Tapi dia cukup tahu konsekuensinya dari dia tidak tepat waktu. Dia harus menerima semua itu dengan lapang dada tanpa menaruh benci sama mamanya. Begitu pula mamanya, ketika si A jujur, maka mamanya akan bisa menerima kekurangan dari anaknya.
Itu juga menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam diri kita. Mana yang mau Tuhan rubah dalam hidupku ini? Bilang Tuhan. Nah, sekarang kalian kembali kepada kalian semuanya. Ya, tidak ada satu orang pun di antara kita yang hidupnya itu kudus. Ya, aku udah lahir baru ini, aku kudus. Aku tidak bercacat, tidak berdosa, tidak ada. Kita adalah orang berdosa yang telah disucikan dengan darah Yesus. Maka kita harus berbuah, kita harus menunjukkan bahwa kita siap untuk melalui proses demi proses dalam pertumbuhan kita itu. Proses itu tidak enak, ya. Proses itu tidak enak. Karena akan ada keinginan kita untuk melawan kedagingan kita. Pada saat kita malas bangun, kita dipaksa harus bangun. Pada saat kita membutuhkan sesuatu yang membuat keinginan kita yang besar, kita dituntut untuk berdiam, menahannya. Itu tidak enak, tidak enak. Tapi percayalah, ketika kita mau mengikuti setiap proses demi proses, proses itu akan membawa kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Tentunya tidak instan. Lahir baru langsung jadi orang kudus. Tidak, kita masih hidup di dunia dan masih ada kesempatan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk melalui semuanya. Ya, nah sekarang Ibu mau kasih tugas sama kalian. Coba dulu ya, bersama-sama dulu kita melihat pengalaman-pengalaman kalian lah. Bagaimana, apa yang kalian alami dalam pertumbuhan kalian, seperti itu. Tapi itu akan menjadikan, Ibu mau ini berupa tugas tim ya. Ibu mau tugas tim, pengalaman-pengalaman kalian ketika kalian sebelum mengenal Tuhan, setelah mengenal Tuhan, dan pada saat dalam proses seperti itu. Coba dijelaskan satu persatu ya. Kira-kira ada nggak yang terlalu memberatkan? Aduh Bu, aku gagal. Aduh Bu, aku tidak mampu. Seperti itu. Tentu kita tidak mampu. Jangan salahkan diri kalian. Karena kita manusia biasa, kita tidak mampu. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa yang akan memampukan kita. Jadi andalkan itu. Dalam setiap tahap dalam proses, ketika kita melangkah satu langkah, Tuhan mampukan aku, pada saat itu kita akan mampu. Dalam menghadapi ujian, ada kesempatan untuk nyontek. Ada kesempatan untuk tidak jujur dalam menyelesaikannya. Pilihan di tangan kita. Ketika seseorang itu mengikuti proses untuk bertumbuh itu tadi, maka dia akan membiarkan dirinya untuk dihajar. Ya, dia akan belajar di rumah. Pada saat sebelum ujian dia selesaikan, dia persiapkan dirinya sebaik mungkin. Walaupun dia akhirnya kurang tidur, tapi dia akan tetap semangat sampai dia tidak lagi menaruhkan pengharapannya kepada hal yang sia-sia. Seperti itu. Dan Tuhan pasti memampukan orang demikian, percayalah. Ya. Jadi proses dalam bertumbuh tidak instan, yang pertama tadi ya, Ibu bilang. Dan yang kedua tadi apa? Iya, harus ada flashback dari diri kita sendiri. Kitanya yang harus mau. Tidak ada orang yang bertumbuh karena tidak kemauan diri sendiri. Itu harus dari dalam diri sendiri, mau diubahkan. Ketika mau diubahkan, kita minta Roh Kudus, tolong aku agar aku mau berubah. Kita serahkan hati, tuntunan Tuhan, maka kita melangkah selangkah. Puji Tuhan, hari ini aku tidak berbohong. Besok selangkah lagi. Puji Tuhan, hari ini aku bisa sabar kali menghadapi, padahal sudah ngantuk kali aku dalam pelajaran ini. Tapi Tuhan kasih aku kekuatan. Puji Tuhan, hari ini aku masih bisa menerima keadaanku, bisa bersyukur. Itu merupakan step, merupakan proses, tahapan-tahapan yang akan kita lalui sampai pada nanti di kekekalan kita disempurnakan oleh Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena iman percaya kita. Ya, jadi semua berkaitan. Setelah kita beriman, memiliki hikmat, maka kita harus bertumbuh. Kita harus berdampak.
Ya, bukan berarti kalau kita sudah lahir baru, oh aku nggak berteman lagi sama kamu. Aku hanya berteman dengan orang yang rohani. Kita sudah tidak seroh, tidak ada bahasa seperti itu. Semua manusia sama dan Tuhan meminta kita untuk memperlakukan mereka dengan kasih. Baik yang membenci kita maupun yang menyukai kita. Itu pilihan. Yang mana yang harus kita ikutkan. Tapi ada buah dari setiap proses yang kita jalani. Tuhan akan memberikan hadiah, ya, memberikan reward kepada setiap orang yang sanggup melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan Paulus? Dia di dalam penjara, tapi dia masih mampu menasehati dan menguatkan jemaat dari jeruji besi. Kita, anak-anak muda yang luar biasa, ya, kaum yang sungguh tangguh ini harus bisa bangkit. Harus bisa bangkit. Kenapa? Mulai saja dari hal yang sepele. Ya, mulai dari hal-hal yang kecil. Bila perlu bikin sedikit coretan-coretan kita, dosa-dosa yang sering kita lakukan, kita doakan dan kita minta tuntunan Roh Kudus agar kita tidak melakukannya kembali. Percayalah, dalam menjalani proses itu pasti jatuh bangun. Tapi ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, Roh Kudus akan memampukan kita dan menjadi yang dewasa. Ya, dewasa secara iman dan rohani dan kebanggaan bagi Tuhan Yesus itu sendiri. Akhirnya Tuhan yang akan dipermuliakan. Ketika orang melihat kita ketika orang melihat kita, kok dia berubah ya? Semenjak naik kelas 10, berubah loh si A itu. Berubah kali dia dulu, suka kali bolos. Sekarang hadir terus tepat waktu, tidak pernah lagi terlambat. Luar biasa. Jadi itulah tujuan dan pentingnya. Ya, pentingnya kita rindu, pentingnya kita mau menjalani proses demi proses itu tadi. Si A tidak begitu saja merasa enak saja enjoy, tidak. Dia pasti mengalami dua kubu di dalam pikirannya, antara suara Tuhan dan suara kedagingannya. Tapi dia mau menyerahkan itu semuanya ke dalam tangan Tuhan, sehingga Tuhan yang menuntun dia. Oke? Ya, sampai di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau adakah kira-kira yang ingin mulai merasa, sepertinya aku harus berubah di bagian ini. Kayaknya sepertinya aku harus lebih sabar. Sepertinya ada. Kalau itu ada, mulailah dirimu. Ya, jangan tutup hatimu. Percayalah, kamu pasti sanggup. Ibu percaya sama anak kelas 10 ini, anak-anak yang hebat ini semuanya, anak yang dikasih Tuhan ini semuanya, Tuhan tidak akan tinggalkan kalian. Kelak kalian akan melihat buah dari ketekunan kalian dalam mengikuti proses, itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita satu hari ini, Ibu mau membagikan tugas ya, yang tadi Ibu sampaikan. Tulis, ini kerja kelompok, kita ada 25 anak, maka satu tim itu ada 5 anak. Ya, maka ada 4 kelompok. Tolong tuliskan pengalaman-pengalaman kalian, hal-hal apa saja yang menjadi kebiasaan buruk kalian, dan hal-hal apa saja pengalaman kalian dalam bertumbuh yang menjadi tantangan-tantangan mungkin, semuanya boleh dituliskan. Nanti kita akan bahas secara tim ya. Kita akan lihat dan apa solusi yang kira-kira menurut kalian akan kalian lakukan. Ya. Dari yang sudah kita pelajarin ini tentunya ya, dibahas dari situ. Kalian tangkap dari situ, kira-kira aku punya masalah ini, aku akan melakukan begini, silahkan. Itu nanti akan dikumpul, dibahas minggu depan. Dan satu lagi, minggu depan kita akan mempelajari tentang bertumbuh. Bagaimana kita menghadapi ajaran sesat. Untuk itu, Ibu harapkan kalian bisa membaca buku kalian kembali. Ya, di pertemuan kedua nanti, perbanyak materi kalian, perbanyak wawasan kalian tentang ajaran palsu, tentang nabi-nabi palsu, supaya minggu depan kita lebih enak lagi interaksinya ya. Oke? Amin. Siap semua ya? Oke. Yes, luar biasa. Semangat terus. Yeay. Kita akan tutup kegiatan kita. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan. Tuhan tolong kami untuk menghadapi proses dalam hidup kami. Kami mau dibentuk, kami mau diproses ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Apa yang kami pelajari, jadikanlah itu menjadi langkah awal kami untuk arah yang lebih baik lagi. Untuk dapat menjadi seperti yang Engkau mau. Terpuji nama-Mu Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan syukur, haleluya. Amin. Oke. Ya, jangan lupa tugasnya ya. Minggu depan akan kita selesaikan. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.